Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyoroti artificial intelligence atau AI dalam pidatonya di sesi ketiga konferensi tingkat tinggi G20 atau G20 di Johannesburg, Afrika Selatan pada Minggu 23 November 2025. Mengawali pidatonya, Gibran Rakabuming Raka ini menekankan masa depan yang adil dan setara bagi semuanya. Gibran menyorot ketimpangan pemanfaatan AI di beberapa negara Tribuners. Dia menekankan agar jangan sampai ada kesenjangan digital. Gibran juga mengatakan saat ini pihak atau semua pihak harus memberikan yang terbaik. Gibran juga menyarankan forum G20 harus bisa membuat AI menjadi kekuatan yang inklusif. Gibran menegaskan perlunya tata kelola AI sehingga banyak dimanfaatkan oleh para inovator. Dikatakan dengan lugas, ini berarti tata kelola yang etis dan yang lebih penting, akses yang setara sehingga para inovator dimanapun bisa mengakses kumpulan data, sistem pelatihan, dan platform di global. Gibran juga menekankan Indonesia percaya akan transisi yang inklusif. Maka dari itu, Indonesia mendukung kesepakatan kerja warga negara G20 untuk upah yang adil, kesetaraan gender, pelatihan keterampilan ulang, dan perlindungan sosial. Masih dalam rangkaian Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka yang kali ini memamerkan sistem pembayaran digital asal Indonesia, yakni KRIS, di Forum Konferensi Tingkat Tinggi KTT G20 atau G20. Di hadapan para petinggi negara dan delegasi G20, Gibran menegaskan bahwa Indonesia mendorong inklusi keuangan. Gibran lugas mengatakan sistem pembayaran digital nasional Republik Indonesia (KRIS) menunjukkan bagaimana solusi digital yang sederhana dan berbiaya rendah bisa mendorong partisipasi dalam perekonomian dan meminimalkan ketimpangan. Menurut Wapres Gibran, teknologi yang sedang berkembang seperti aset kripto, token digital, Bitcoin bisa menciptakan peluang sekaligus risiko. Gibran mengatakan bahwa Indonesia ini mendorong agar forum G20 bisa membuka dialog soal intelijen ekonomi. Nah, di forum ini, Gibran menyampaikan Indonesia yakin pertumbuhan global tidak hanya harus kuat, tetapi juga harus adil dan inklusif dalam rangka untuk memajukan setiap bangsa. Indonesia turut menyambut baik fokus G20 pada sektor keuangan berkelanjutan. Namun, Gibran menekankan, ambisi tersebut haruslah untuk menutup kesenjangan dan mengupayakan adaptasi, mitigasi, serta transisi yang adil dan setara. Nah, lebih lanjut, Gibran juga memaparkan Indonesia telah mengalokasikan lebih dari separuh anggaran iklim nasional. Kita ke informasi serba-serbi Gibran pidato perdana di KTT G20 Tribuners, di mana Gibran juga mengantongi banjir pujian dari warganet, dan di kesempatan ini dia juga menyampaikan salam Prabowo untuk Ramaphosa. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pidato perdananya dalam Forum Internasional Konferensi Tingkat Tinggi KTT G20 atau G20 Johannesburg, Afrika Selatan pada Sabtu 22 November 2025. Mengawali pidatonya, Gibran menyampaikan salam dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa. Gibran juga mengapresiasi kepemimpinan pemerintah Afrika Selatan terkait pelaksanaan G20. Dalam forum tersebut, Gibran perdana memamerkan sistem pembayaran digital asal Indonesia, yakni KRIS. Di hadapan para petinggi negara dan delegasi G20, Gibran menegaskan bahwa Indonesia ini mendorong inklusi keuangan dan menurut Gibran teknologi yang sedang berkembang seperti aset kripto, token digital, dan Bitcoin bisa menciptakan peluang sekaligus resiko. Dan Gibran juga mengatakan Indonesia mendorong agar forum G20 bisa membuka dialog soal intelijen ekonomi. Gibran juga menyampaikan Indonesia yakin pertumbuhan global tidak hanya harus kuat, tetapi juga harus adil dan inklusif dalam rangka untuk memajukan setiap bangsa. Indonesia juga turut menyambut baik fokus G20 pada sektor keuangan berkelanjutan. Wapres Gibran juga mengumumkan bahwa Indonesia Afrika Selatan menyepakati bebas visa
dicapai saat Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengunjungi Indonesia dan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta Pusat pada 22 Oktober 2025 lalu. Di sesi kedua, Gibran memamerkan program makan bergizi gratis MBG pada Sabtu 22 November. Sebab ketahanan pangan bukan sekedar agenda ekonomi, melainkan kebutuhan mendasar bagi rakyat Indonesia. Menurut Gibran, program MBG di Indonesia ini sekaligus mendorong pengusaha lokal sehingga berdampak bagi ekonomi masyarakat. Gibran juga menyoroti krisis di berbagai belahan dunia Tribuners karenanya diperlakukan atau diperlukan solidaritas global. Gibran juga beberapa kali terlihat mengepalkan tangan. Gestur ini menekankan pesan-pesan pentingnya tentang pertumbuhan global yang adil, inklusif, dan pembiayaan berkelanjutan. Gibran Rakabuming Raka mengepalkan satu tangannya saat menyebutkan bahwa KTT G20 atau G20 tahun 2025 ini merupakan momen bersejarah karena digelar di benua Afrika. Menutup pidatonya, Gibran tampak mengepalkan kedua tangannya di dada. Kedua tangan dikepalkan dan diangkat ke depan dada saat menyebut kata memberdayakan dan mengangkat. Nah, di sela rangkaian kegiatan konferensi tingkat tinggi KTT G20, Gibran berpidato menggunakan bahasa Inggris. Pidato tersebut ternyata banjir pujian dari warga net Tribuners. Thank you very much, Prime Minister Sama. I now have the opportunity to call upon the Vice President of the Republic of Indonesia, His Excellency, Mr. Gibran Rakabuming Raka, to take the floor. Your Excellency, President Ramaphosa, Excellencies, leaders of G20 countries, let me begin by conveying warm greetings from President Prabowo to President Ramaphosa. Also, deep appreciation to the government of South Africa for the warm hospitality and excellent arrangement. We commend South Africa's leadership in steering the G20 through a challenging year. This is a historic G20 summit, the first being held on African soil. This milestone marks a profound shift where the Global South is no longer a bystander, but a co-driver of Global South. Excellencies, Indonesia believes that global growth must not only be strong, but also fair and inclusive to uplift each and every nation. Indonesia welcomes the G20's focus on sustainable finance, yet ambition must go further to close gaps and to pursue adaptation, mitigation, and transition that is just and fair. The world needs financing that is more accessible, predictable, and equal, especially for developing nations, through debt relief, innovative financing, blended finance, and green transition mechanism. Indonesia allocates more than half of our national climate budget, around $2.5 billion annually, to support green MSMEs, agricultural insurance, and climate-resilient infrastructure. Indonesia also promotes financial inclusion. Our national CRIS digital payment system demonstrates how a simple and a low-cost digital solution can push participation in the economy and minimize inequality. Emerging technologies such as crypto asset, digital tokens, including Bitcoin, may create both opportunities and risks. Therefore, Indonesia proposes that the G20 initiate dialogue on intelligence economy. Indonesia believes that every country is entitled to chart its own development path because there is no single model that fits all. There is no such thing called the best method. Cooperation must empower, not dictate. Cooperation must uplift, not create dependency.
Thank you. Thank you very much, Vice President. I now would like to call upon Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.